Kabupaten Aceh Selatan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Aceh yang terletak di wilayah pantai barat selatan dengan ibu kotanya Tapak Tuan. Luas wilayah daratan Kabupaten Aceh Selatan 417.658,85 hektar yang meliputi daratan utama di pesisir barat selatan Provinsi Aceh, di mana 111.661 hektar adalah kawasan budidaya dan 73%-nya atau 305.997 hektar adalah kawasan lindung yang terdiri dari kawasan hutan lindung, Taman Nasional Gunung Loser, dan Suaka Marga Satwa Rawa Trumon Singkil, serta kawasan lindung lainnya. Di dalam kawasan tersebut terdapat 4 satwa kunci, yaitu gajah, harimau Sumatera, badak, dan orang utan, dengan komoditas pertanian unggulan, pala, dan nilam. Secara geografis, batas-batas wilayahnya adalah sebelah utara berbatas dengan Kabupaten Aceh Barat Daya, Gayo Luwes, Aceh Tenggara, dan Kota Subu Salam. Sebelah selatan berbatas dengan Kota Subu Salam, Aceh Singkil, dan Samudra Hindia. Sebelah barat berbatas dengan Kabupaten Aceh Barat Daya dan Samudra Hindia, sementara sebelah timur berbatas dengan Kabupaten Gayo Luwes, Aceh Tenggara, Kota Subu Salam, dan Kabupaten Aceh Singkil. Wilayah Kabupaten Aceh Selatan secara administratif pemerintahan terbagi atas 18 wilayah kecamatan dan 260 desa atau gampong dengan jumlah penduduk 235.115 jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji beserta syukur sama-sama kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kami dapat menyampaikan informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah IKPLHD Kabupaten Aceh Selatan tahun 2020. Salawat beriring salam sama-sama kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang kami hormati Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Ibu Dr. Insinyur Siti Nurbaya MSc, dan tim penilaian penghargaan Nirwasita Tantra Grand Leadership. Semoga di masa pandemik ini kita terus dapat berkarya dan berinovasi membangun Aceh Selatan ke arah lebih maju sesuai dengan program Aceh Selatan Hebat. Terima kasih kepada para tim penilai yang telah melakukan penilaian sehingga Kabupaten Aceh Selatan menjadi salah satu nominasi untuk penghargaan Nirwasita Tantra tahun 2020. Pelaporan dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah ini menjadi sarana penyediaan data dan informasi pengelolaan lingkungan hidup daerah, sehingga dapat menjadi alat yang berguna dalam membuat kebijakan dan peraturan, khususnya yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di Kabupaten Aceh Selatan. Saudara-saudari semuanya yang dirahmati Allah, didasarkan pada proses yang partisipatif dan melibatkan para pemangku kepentingan, maka ditetapkan 5 isu prioritas lingkungan hidup di Kabupaten Aceh Selatan, yaitu yang pertama, pertambangan mineral dan batuan. Yang kedua, alih fungsi lahan. Yang ketiga, pengelolaan sampah. Yang keempat, konflik manusia dan satwa liar. Dan yang terakhir, perambahan hutan. Beberapa inovasi yang telah dan sedang dilaksanakan oleh pemerintahan Kabupaten Aceh Selatan dalam pengelolaan lingkungan hidup antara lain: yang pertama, rencana pembentukan Taman Hutan Raya Tahura Trumon dengan keputusan Bupati nomor 83 tahun 2017 telah ditetapkan tim untuk pembentukan Taman Hutan Raya Tahura Trumon, yang pada saat ini sedang dilakukan proses pembentukan tim terpadu oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk dilakukan penelitian terhadap kelanjutan proses pembentukan Tahura Trumon sesuai usulan Gubernur Aceh seluas 2.800 hektar. Kawasan direncanakan menjadi Tahura tersebut berada di Gampung Naca dan Iye Jereneh, Kecamatan Trumon Tengah, dan Gampung Pintu Rimba, Kecamatan Trumon Timur.
Yang kedua, penetapan Kampung Pokrim berdasarkan Surat Edaran Gubernur Aceh nomor 660 garing 7395 tahun 2019. Pada tahun 2019, Kampung Lewi Simanok, Kecamatan Kluk Timur menjadi satu-satunya Kampung Pokrim yang diusulkan pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dan mendapatkan predikat Pokrim Madya dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dan untuk tahun 2020 ini, usulan Pokrim Kabupaten Aceh Selatan berdasarkan SK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 401 tahun 2020, tanggal 19 Oktober tahun 2020, menetapkan 3 kampung di Aceh Selatan sebagai penerima sertifikat Pokrim utama, yaitu Kampung Lewi Simanok, Kecamatan Kluk Timur, Kampung Lewi Melang, Kampung Koto, Kecamatan Kluk Tengah. Yang ketiga, pembentukan Satuan Tugas Mitigasi Konflik Satwa Liar dan Manusia. Pembentukan Satgas ini untuk mengatasi potensi konflik satwa liar dan manusia di Kabupaten Aceh Selatan yang cukup tinggi. Satgas ini terdiri dari lintas sektor, di antaranya pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung, BPBD, BKSDA Aceh, BTPN Wilayah 1 Tapak Tuan, KPH Wilayah 6 Aceh, Kepolisian, TNI, PMI, dan SAR dan LSM Konservasi dengan dukungan anggaran dari USAID Lestari. Pada tahun 2019, tim ini melakukan sosialisasi mitigasi kepada masyarakat kampung dan siswa sekolah di Kabupaten Aceh Selatan, khususnya di daerah yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan dan potensi konflik yang cukup tinggi. Yang keempat, penetapan desa hijau di Kampung Lorukam, Kecamatan Tapak Tuan, yang saat ini menjadi lebih kreatif dan menjadi desa pelangi dengan tanaman hias yang berwarna-warni. Yang terakhir, pemanfaatan ruang terbuka hijau untuk berbagai kepentingan dan fungsi lainnya, termasuk diantaranya menjadi RTH Keren, ruang terbuka hijau yang kreatif, edukatif, rekreasi, ekowisata, dan nursery. Selain untuk rekreasi, RTH kini juga dapat menjadi wahana pembelajaran lingkungan hidup bagi generasi muda di Kabupaten Aceh Selatan. Beberapa konsep inovasi tersebut di atas belum dapat menghasilkan dampak yang signifikan. Terkait perbaikan kualitas lingkungan, masih diperlukan sinergisitas antara semua stakeholder, baik pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Aceh, dan pemerintahan Kabupaten Aceh Selatan, pelaku usaha, dan masyarakat dalam menjalankan program yang berbasis perbaikan kualitas lingkungan hidup. Kebijakan perencanaan Kabupaten Aceh Selatan secara garis besarnya sebagaimana tertuang dalam visi dan misi Kabupaten Aceh Selatan yang terdapat dalam dokumen RPJMD Kabupaten Aceh Selatan tahun 2018-2023, serta tujuan penataan ruang sebagaimana terdapat dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah RT/RW tahun 2016-2036 sesuai dengan Kanun Kabupaten Aceh Selatan nomor 11 tahun 2017. Visi daerah adalah terwujudnya Aceh Selatan yang berkeadilan sosial dan ekonomi. Saudara-saudara sekalian, persoalan sampah masih merupakan persoalan tersendiri yang harus mendapat perhatian serius, terutama masalah budaya masyarakat yang membuang sampah ke badan air, sungai dan laut, dan masalah pengumpulan sampah di daerah
yang merupakan pusat keramaian fasilitas umum seperti pasar, terminal, kantor, rumah sakit, serta pertokoan dan daerah pemukiman yang padat penduduknya. Beberapa upaya pencegahan kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Selatan antara lain adalah penataan kegiatan dan atau usaha yang bergerak di bidang pemanfaatan sumber daya alam seperti perkebunan dan pertambangan melalui perizinan lingkungan dan perizinan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan penerapan regulasi lingkungan pada kegiatan dan atau usaha tersebut. Pengusahaan pertambangan yang terbukti melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin harus ditegakkan peraturan dan penerapan hukum dan juga sudah sewajarnya diberikan sanksi dan hukum yang berat, baik denda maupun penjara, sanksi yang tegas atau hukuman yang berat. Aksi penambangan ilegal masih terjadi di Kabupaten Aceh Selatan. Akibatnya, pemerintah mengalami kerugian yang besar serta mengancam keselamatan warga di sekitar pertambangan tersebut. Tim penilai yang kami hormati, pencemaran udara terutama di daerah perkotaan di Kabupaten Aceh Selatan masih kecil dan masih di bawah ambang batas. Hal ini dikarenakan laju pertumbuhan pembangunan di berbagai sektor seperti sektor industri, perhubungan, dan pariwisata masih sangat kecil bila dibandingkan dengan luas lahan hijau atau lahan terbuka berupa tanaman hijau yang ada di sekitar kota. Tim penilai yang kami hormati, demikianlah penyampaian informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah Kabupaten Aceh Selatan tahun 2020. Semoga menjadi acuan dalam pengelolaan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Aceh Selatan dalam menggapai nirwasita tantra untuk Aceh Selatan hebat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Ibu Dr. Insinyur Siti Nurbaya MSc, dan tim penilai penghargaan Nirwasita Tantra. Bersama-sama marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya Rajo Epi, anggota DPRK Kabupaten Aceh Selatan dari Komisi 4. Komisi 4 adalah mitra kerja Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Aceh Selatan. Pertama-tama kami mengucapkan apresiasi yang luar biasa kepada pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup yang telah bekerja luar biasa, yang memberikan pelayanan yang terbaik terhadap isu-isu lingkungan yang ada di Kabupaten Aceh Selatan. Selama ini yang menjadi isu-isu prioritas yang telah diselesaikan dengan baik oleh Dinas Lingkungan Hidup antara lain isu-isu tentang pertambangan mineral, selanjutnya ada alih fungsi lahan, pengelolaan sampah, konflik manusia dan satwa, serta penambahan hutan. Dalam hal ini kami juga telah melakukan pengawasan terhadap beberapa pekerjaan atau kinerja-kinerja yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Alhamdulillah menurut amatan kami mereka sudah melakukan tugas dan fungsinya dengan baik dan benar. Ibu Menteri dan tim penilai yang kami hormati, dapat kami sampaikan juga dari tahun 2012 DPRK Kabupaten Aceh Selatan bersama dengan pemerintah Kabupaten Aceh Selatan telah melahirkan beberapa regulasi tentang pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Aceh Selatan. Di antaranya yaitu Kanun Nomor 1 Tahun 2017 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selanjutnya ada Kanun tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Selatan. Selanjutnya ada Kanun tentang pengelolaan sampah, yaitu Kanun Nomor 2 Tahun 2016. Dan juga ada beberapa regulasi lain yang dilahirkan oleh Kabupaten Aceh Selatan bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup
dan juga pemerintah Kabupaten Aceh Selatan. Selanjutnya dapat juga kami laporkan bahwa indeks kualitas lingkungan hidup Kabupaten Aceh Selatan semakin hari semakin membaik. Seiring dengan pembangunan di Kabupaten Aceh Selatan, harusnya kualitas lingkungan hidupnya semakin menurun. Tapi alhamdulillah dengan komitmen yang baik antara pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dengan beberapa leading sektor yang terkait, mampu menjaga stabilitas kualitas lingkungan hidup. Ini dibuktikan dengan capaian kategori indeks kualitas lingkungan hidup Kabupaten Aceh Selatan semakin hari semakin membaik. Catatan kami, tahun 2018 itu indeks kualitas lingkungan hidup Aceh Selatan tercatat 72,53%. Dan alhamdulillah tahun 2019 indeks kualitas lingkungan hidup Aceh Selatan semakin membaik dengan angka capaian 76,9%. Selanjutnya, melihat kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan capaian hasil yang telah dihasilkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Selatan, maka kami berkomitmen untuk memberikan ruang yang sebesar-besarnya pada proses penganggaran APBK tahun 2021 agar bisa diberikan anggaran yang sebesar-besarnya khususnya untuk pengelolaan lingkungan hidup yang ada di Kabupaten Aceh Selatan. Demikian yang bisa kami sampaikan mewakili DPRK Kabupaten Aceh Selatan. Sekali lagi kami memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Dinas Lingkungan Hidup dan secara umum kepada pemerintah Kabupaten Aceh Selatan yang telah memberikan perhatian terhadap pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Aceh Selatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.